Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa kembali, tetap masih di pokok bahasan uji hipotesis untuk satu sampel. Tapi ini mungkin merupakan video yang terakhir untuk materi ini. Di sini kita akan bicara tentang uji hipotesis untuk proporsi. Di mana dalam uji hipotesis untuk proporsi ini melibatkan variabel kategori, yaitu dua outcome yang mungkin muncul. Yang pertama, sukses, dan yang kedua, gagal. Di mana sukses ini, outcome sukses ini memiliki karakteristik atau kategori tertentu. Nah, sedangkan outcome gagal itu tidak memiliki karakteristik tersebut. Nah, proporsi populasi pada kategori sukses ini dilambangkan dengan pi. Ya, ada juga sebagian buku yang menggunakan lambangnya dengan p, huruf kecil. Ya. Oke, baik, kita lanjut berikut. Ya. Uji hipotesis untuk proporsi ini yang pertama menentukan proporsi kategori sukses dari sampel dilambangkan dengan P. Yaitu P itu kita peroleh ya sama dengan X dibagi N. Di mana X ini adalah jumlah kejadian sukses dari sampel dibagi dengan ukuran sampel. Contoh misalkan di sini kita bicara kategori sukses adalah proporsi laki-laki dalam sebuah kelas. Misal di dalam sebuah kelas terdapat 50 siswa. Ya, kemudian dari 50 siswa itu yang kita anggap proporsi sukses ya itu adalah kejadian banyaknya laki-laki. Jadi ternyata di situ banyaknya laki-laki adalah 20. Ya, jadi dari N sampel kita punya 50. Kemudian dari 50 ini ada jumlah banyaknya laki-laki sama dengan 20. Maka proporsi kategori sukses, yaitu proporsi untuk banyaknya laki-laki itu di dalam kelas itu adalah P X per N sama dengan 20 per 50 atau sama dengan 2 per 5. Oke, selanjutnya bila NP ya banyaknya peluang dikali dengan proporsi sukses dan N dikali 1 min P, di mana 1 min P itu adalah kategori gagal ya minimal 5, maka P dapat didekati dengan distribusi normal dengan min dan simpangan baku di mana mu min dari simpangan baku kita kenal dengan mu P itu sama dengan pi dan simpangan bakunya sigma P itu sama dengan akar dari pi dalam kurung 1 min pi dibagi N. Atau biasanya kadang-kadang ada buku yang juga menggunakan mu P ini sama dengan P. Sedangkan sigma P ini sama dengan akar dari P dalam kurung 1 min P dibagi N. Di mana P ini adalah proporsi dari sini tadi. Ya, oke. Selanjutnya, bagaimana melakukan uji untuk proporsi ini? Ya, jadi hipotesis untuk P ini ada 2, yaitu di mana yang pertama jika NP-nya lebih besar sama dengan 5 atau N dalam kurung 1 min P-nya itu lebih besar daripada 5, maka kita menggunakan ya statistik ujinya adalah Z sama dengan P dikurang Pi dibagi dengan Pi dikali 1 min Pi dibagi N.
Atau kalau sebagian buku ada yang menggunakan di sini P bar, min P, dibagi akar P 1 min P, ya, dibagi N. Seperti ini. Nah, tetapi ada lagi hipotesis untuk proporsi ini. Untuk NP kurang dari 5 atau NP 1 min P itu kurang dari 5. Tapi kita tidak diskusikan di sini. Nah, ini nanti diskusinya ada pada statistika non parametrik, ya. Oke, jadi kita masuk pada materi ini. Jadi statistik uji Z-nya adalah ini. Oke, kita masuk kepada contoh dari uji untuk proporsi ini. Ya. Jadi misalkan suatu marketing company, jadi suatu perusahaan pemasaran mengklaim bahwa ya bahwa penerimaan ya respon dari mailing, jadi pengiriman surat itu 8%. Ya. Proporsi penerimaan respon dari pengiriman surat kepada responden itu menyatakan ada 8%. Ada feedbacknya gitu ya. Nah, untuk menguji klaim ini diambil sampel random sebanyak 500 dan disurvei sebanyak 25 orang. Dan kemudian di sini digunakan alfa atau tingkat signifikan itu 0,05. Nah, sehingga di sini kita cek apakah memenuhi NP-nya atau NP-nya itu harus lebih besar sama dengan 5. Ya, kita lihat. NP berarti P-nya sama dengan 8%. Berarti 0,8 atau pi ya. Istilah ini adalah 0,8% 0,08. Ya, 8% itu 0,08. Kemudian N kita ada 500. Maka kita cek NP atau NP itu sama dengan 500 dikali 0,008. Ini sama dengan 40. Atau kita bisa cek N1 min P atau 500 dikali 0,92. Itu dapatnya 460. Berarti oke. Berarti kita bisa melakukan pengujian hipotesis untuk proporsi ini. Nah, kemudian di sini selanjutnya untuk melakukan pengujian hipotesis kita harus menentukan hipotesis H0. Ya. Hipotesis H0 itu adalah karena di sini tidak menyebutkan ada peningkatan naik atau turun, maka kita menggunakan hipotesis dua arah, yaitu H0 Pi sama dengan 0,08, H1 atau HA, H alternatifnya adalah Pi tidak sama dengan 0,08. Berarti kita melakukan pengujian dua sisi atau dua arah. Kemudian alfanya 0,05, kemudian N-nya 500, maka P-nya kita dapat P itu sama dengan X per N. X-nya ada 25 terhadap 500, maka kita dapat P-nya 0,05 yang ini. Kemudian nilai kritis.
karena kita pakai alpanya 0,05, maka kan di kanan kirinya karena dia dua sisi, maka Z-nya jadi Z alfa per 2. Ya, karena dia dua sisi. Sehingga di sini Z 0,05 kan alfanya ini dibagi 2. Jadi sama dengan Z 0,025. Nah, di dalam tabel Z 0,025 ini adalah 1,96. Maka untuk wilayah kritisnya kanan kanan kiri, maka di sini untuk Z alfa per 2 min, di sini Z alfa per 2 plus. Ya, ini. Nah, kita sudah punya wilayah penolakan. Jadi kalau masuk sebelah kiri di sini ditolak atau berada di sini ditolak. Nah, selanjutnya berarti kita menghitung statistik uji atau tes statistiknya. Yaitu dengan rumus Z sama dengan P min Pi dibagi akar Pi dalam kurung 1 min Pi dibagi N. P-nya kita tadi 0,05 ya, 0,05. Pi-nya 0,08. Ini titik ini artinya depannya ada 0. Terus kemudian Pi 0,08 dikali 1 min 0,08 dibagi 500. Setelah dihitung kita dapat Z ini adalah min 2,47. Nah, kemudian nilai Z ini kita masukkan di wilayah penolakan di mana? Kita masukkan di sini. Di sini min 196. Di sini 196. Berarti dia berada di sebelah kiri karena minus. Sini berarti bukan di sini. Ternyata dia masuk di wilayah penolakan. Kenapa? Karena nilainya min 2,74. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan tolak H0. Jadi tolak H0 pada alfa 0,05. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa cukup bukti atau fakta untuk menolak klaim perusahaan bahwa respon itu adalah 8%. Jadi ini artinya jadi cukup bukti atau fakta untuk menolak klaim perusahaan bahwa respon adalah 8%. Ya. Nah, kita juga bisa melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan p-value solution seperti yang tadi, ya, yaitu calculate the value p-value and compare to alpha. Jadi kita hitung nilai p-value dan kemudian kita bandingkan dengan alpha, ya, di mana ya Z kita itu adalah lebih kecil sama dengan min 2,47 ditambah Z kita adalah X lebih besar dari 2,47. Ya. Jadi ini. Ya, kita berangkat dari ini. Z sudah dihitung tadi. Ya, ini. Sehingga ini sama dengan kita katakan ya, karena kan yang ini bisa ditransformasi ke sini kan? Ya, ke sini. Jadi ini maka 2 kali. 2 kali dari kenapa? Karena peluang Z lebih kecil min 2,47. Itu kalau ditransformasi ini sama dengan peluang Z lebih besar 2,47. Ya kan? Nah, karena ini sama, berarti kan kita bisa katakan ini bisa ditulis sama dengan P Z lebih besar 2,47 ditambah peluang Z lebih besar dari 2,47. Nah, ini sama dengan ya, tulis 2 peluang
Z lebih besar 2,47. Ini kan. Nah, tinggal kita cari yang peluang Z lebih besar dari 2,47. Ini sama dengan berapa? Sama 2 dikali 0,5 dikurang, ya kan? Ini kan setengah, ya. Ya, 0,5 kan sampai sini. Dikurang dengan yang dari 0 sampai dengan ini. Ya, dikurang dengan wilayah ini. Sehingga baru kita dapat ini. Jadi peluang 0 lebih kecil Z lebih kecil 2,47. Ini sama dengan 2 kali 0,5 dikurang. Nah, di tabel ini kita dapat berapa? Dapat nilainya. Dapat nilainya itu adalah ini. 0,4932. Sehingga ini akan sama 2 kali 0,0068. Ini sama dengan 0,0136. Ini adalah p-value. P-value ini kita bandingkan dengan alfa. Alfanya berapa? Alfanya 0,025. 0,05. Ya, alfanya 0,05. Nah, kita bandingkan. Ternyata p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Maka kita dapat simpulkan bahwa H0 ditolak. Jadi, kesimpulan yang kita peroleh dengan p-value itu sama dengan kesimpulan kita gunakan dengan menggunakan uji hipotesis klasiknya, yaitu H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya sama, bahwa cukup bukti atau fakta untuk menolak klaim perusahaan bahwa responnya adalah 8%. Oke. Nah, selanjutnya kita coba masuk kepada kesalahan jenis kedua. Ya, kesalahan jenis kedua. Ya, type 2 error is the probability of failing to reject a false H0. Jadi kesalahan jenis kedua ini adalah peluang ya gagal menolak H0 di mana H0 itu salah. Nah, ini contoh misalkan kita gagal menolak H0 itu mu sama dengan 52. Walaupun pada kenyataannya bahwa min yang benar itu adalah mu sama dengan 50. Nah, kalau misalkan di sini di 52, ya, berarti kan di sini kalau dia menolak. Nah, kalau di bawah H0 kan dia tidak, artinya ini yang ditolak, ya kan? Maka di sini menolak H0 pada saat mu lebih kecil sama dengan 25. Sedangkan di wilayah ini dia tidak ditolak. Oke. Nah, untuk itu ya, ini kita bisa lihat ya dari pernyataan itu di mana di sini adalah distribusi yang benar untuk mu sama dengan 50. Sedangkan ya yang ini adalah tadi distribusi untuk di bawah mu sama dengan 52. Ya. Nih di sini. Nah, karena H0 tidak ditolak, ya, H0 tidak ditolak, maka ya ring dari H0 itu untuk penolakan di bawah di atas sama dengan 52 itu di wilayah sini. Nah, ini adalah wilayah penolakan H0 mu sama dengan
52. Jadi dari sini ke sini ini adalah wilayah, bukan penolakan. Ya, bukan penolakan. Oke, selanjutnya ya. Kalau di sini tadi penolakan berarti kan di sini ya untuk yang di bawah distribusi mu sama dengan 0 ini merupakan yang disebut dengan beta. Ini adalah beta. Nah, beta itu nih ada yang disebut dengan peluang kesalahan menolak H0 padahal H0 salah. Ya ini beta. Di mana beta di sini adalah peluang X bar lebih besar sama dengan cut off jika mu sama dengan 50. Nah, ini yang disebut dengan power of test. Atau disebut dengan kuasa uji. Ya, kuasa uji. Jadi beta di sini. Nah, nilai beta ini bisa kita hitung ya. Kita bisa hitung misalkan N kita adalah 64. Kemudian sigmanya 6. Alfanya 0,05. Nah, cut off itu bisa dihitung dengan ini rumusnya. Jadi cut off di sini dihitung sebenarnya diambil dari nilai ini. Z sama dengan X bar A min mu per sigma bagi akar N. Jadi di sini X bar A min mu sama dengan Z dikali sigma dibagi akar N. Sehingga cut off-nya ini sama dengan ya Z atau mu min Z alfa sigma per akar N. Kenapa mu min? Ya, karena dia berada di sebelah sini, ya, daerah ini. Sebelah sisi kiri dari yang merah ini. Maka jadi minus. Nah, ini. Ya, tinggal kita masukkan saja nilai ini. Jadi, X bar A itu sama dengan mu-nya 52 dikurang Z alfanya adalah min 1,645. Jadi Z alfa ini karena alfa segini berarti Z 0,05. Kalau kita lihat di tabel ini 1,645. Nah, itu dikali sigma 6 dibagi akar N. Bagi 64. Sehingga kita dapat XA-nya tuh 50,766. Ya, sehingga beta di sini adalah X bar, peluang X bar lebih besar sama dengan 50,766. Jadi ini wilayah ini namanya 50,766. Nah, oke selanjutnya. Dari nilai itu kita bisa menghitung p-value-nya berapa. Ya, atau peluang kesalahan jenis keduanya kita bisa hitung. Yaitu dengan mentransformasi nilai X bar ini menjadi Z. Ya, yaitu dengan Z rumusnya X bar min mu per sigma. Nah, di sini X barnya adalah ini. Ya, kemudian nilai mu-nya ini ya karena dia di bawah ini. Ya, di perolehannya tadi 50 dibagi dengan sigma bagi akar N. Setelah dihitung dia dapat ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya. Ini Z-nya lebih besar 1,025. Ini 1,02. Di sini adalah 0. Berarti kan ini 0,5 ya. Jadi peluang Z lebih besar 102. Ini sama dengan 0,5 dikurang peluang dari sini ke sini. Ya. Peluang 0 lebih kecil Z lebih kecil 1,02.
Nah, ini tinggal lihat di tabel yang ini. Ini 0,5 dikurang peluang 0 sampai dengan ya 1,02 ini adalah 0,3461. Sehingga kita dapat ini 0,1539. Jadi beta adalah 0,1539. Jadi kuasa ujinya ini. Bisa kita hitung. Oke, demikian untuk materi pengujian hipotesis untuk satu populasi sudah selesai dijelaskan. Mungkin nanti kita tinggal latihan soal supaya lebih memahami. Sekian, terima kasih. Silakan dipelajari, dipahami, dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan agar bisa mengimplementasikan ilmu yang diperoleh tentang pengujian hipotesis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.